Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk SMA kelas 11. Kali ini kita akan bicarakan tentang bab 5 meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia, yang merupakan pertemuan yang ketiga, yaitu tentang jejak langkah Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani. Jadi kita akan mempelajari tentang ulama yang bernama Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani. Adapun riwayat hidupnya di kalangan ulama atau masyarakat awam, orang sering menyebutnya dengan nama Mbah Sholeh Darat. Kata darat pada akhir nama beliau disebabkan beliau tinggal di daerah yang bernama Darat, yaitu suatu daerah di pantai utara Semarang. Saat ini daerah Darat termasuk wilayah Semarang Barat. Mbah Sholeh Darat dilahirkan di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah sekitar 1820 Masehi. Sementara informasi yang disebutkan menyebutkan beliau lahir di Dukuh Kedung Cumpleng, Desa Ngeroto, Kecamatan Mayong, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1321 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 1903 Masehi. Nama lengkapnya adalah Al-Alim Al-Alamah As-Syekh Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani Al-Jawi As-Syafi'i. Jika dari namanya yang panjang mengidentifikasikan bahwa beliau merupakan seorang ulama besar di Jawa. Nama ayahnya adalah Kiai Umar, yang merupakan salah seorang pejuang dan orang kepercayaan pangeran di Ponorogo di Jawa bagian utara Semarang. Yang kedua adalah teladan yang dapat dicontoh. Kiai Sholeh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Beliau banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin atau tasawuf, yang kemudian dijadikan sebagai gurunya di Nusantara Indonesia. Antara lain Kiai Haji M. Syahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama besar dari daerah Pati, Jawa Tengah, sekitar abad ke-18. Beliau juga berguru kepada Kiai Haji Said Waturoyo, Kiai Haji Muhammad Sholeh Asnawi atau di Kudus, Kiai Haji Ishaq Damaran, Kiai Haji Abu Abdillah Muhammad Hadi Baguni, Kiai Haji Ahmad Bafaqih Ba'lawi, dan Kiai Abdul Ghani Bima. Yang ketiga adalah karya tulisnya. Syekh Kiai Sholeh Darat termasuk ulama yang produktif. Banyak karya lahir darinya, diantaranya kitab atau karya tulis beliau adalah pertama kitab Munjiat tentang tasawuf, berisi tentang ringkasan dari penjelasan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Yang kedua adalah syarah kitab Al-Hikam, juga tentang tasawuf, yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari.
Yang ketiga, Lataif at-Toharah tentang hukum bersuci. Keempat, kitab As-Shalah yang membicarakan tata cara mengerjakan sholat. Tarjamah yang kelima, tarjamah Sabil al-Abil ala Pauhara at-Tauhid yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan mengacu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang keenam, Mursyid al-Wajiz, kandungannya membicarakan tentang tasawuf dan akhlak. Yang ketujuh ada Minhaj al-Atqiyah yang tentang tasawuf dan akhlak. Kemudian kitab Hadis al-Mi'raj tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat fardu. Dan masih banyak yang lainnya kitab beliau itu adalah tentang Muhammad Shaleh Darat. Berikutnya kita lanjutkan dengan tentang Hamzah al-Pansuri ya. Riwayat hidupnya, nama populernya adalah Syekh Hamzah Pansuri atau Hamzah al-Pansuri. Nama al-Pansuri bersendiri berasal dari Arabisasi kata pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil Aceh dan Sibolga Sumatera Utara. Merujuk zaman kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Pansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Bahkan disebut oleh sastrawan Abdul Hadi, signifikansinya sudah tercantum dalam naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Namun ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Pansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam atau Thailand, seperti pendapat Syekh Naguib al-Attas bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Shahr Nawi, yakni Ayutthaya, ibu kota kerajaan Siam yang berdiri pada 1350. Teladan yang dapat dicontoh dari beliau sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Pansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16, termasuk mengenai tasawuf Islam. Yang ketiga adalah karya tulisnya. Syekh Hamzah Pansuri merupakan figur yang penting dalam sejarah kebudayaan Melayu Indonesia. Kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Namun sedikit sekali yang dapat memastikan detail riwayat hidup sang perintis tradisi penulisan syair berbahasa Melayu ini. Berikut ini sedikit rincian karya beliau yang berkaitan dengan kesusastraan Melayu. Adapun karya-karya Hamzah Pansuri yang sampai saat ini masih dapat ditelaah, dikaji dan dinikmati antara lain: 1. Syair burung unggas, 2. Syair dagang, 3. Syair perahu, 4. Syair si burung pipit, 4. Syair si burung pungguk, 6. Syair sidang pakir. Adapun kelompok prosa: 1. Asrar al-Arifin, yang kedua Syarab al-Asyikin, yang ketiga kitab al-Muntahi,
atau Zinat al-Muwahhid, Zinat al-Muwahhidin. Nah, demikian itu penjelasan kita secara singkat tentang ulama Hamzah Fansuri. Demikian pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan memberikan berkah bagi kita semua. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.